Oh, Masya Allah. Artinya apa? Banyak santri mengeluh ke saya, Ustadz, kami di pesantren payah mau mandi di kolam renang bayar. Di Al-Azhar tinggal terjun aja ke sungai. Tentu dengan pengawalan. Tadi sampai di dalam dikasih tuan guru saya makanan, dibungkus pakai daun pisang. Di tengahnya ada tepung beras dengan gula merah di bawah. Apa namanya Bang Ican? Pedamaran. Bentuknya macam kapal tongkang, tapi putih di situ. Di sungai tadi nampak saya isinya hitam, batu bara. Masya Allah, tabarakallah. Senang saya bersama dengan bapak ibu adik sekalian. Cuman yang jadi penghalang saya tak bisa ngomong lama-lama nih satu. Adik-adik di sana, enak lah Ustaz Somad itu duduk, enak lah Ustaz Somad itu ceramah. Ada penghalangnya tak kena matahari. Kami nih macam di padang mahsyar. Anggap aja ini geladi kotor yang berpanas-panas di dunia. Insya Allah di padang mahsyar nanti sejuk dia, insya Allah. Ustadz ngomong begitu dalilnya mana? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Azilluhum tahta zilli. Aku mau menaungi mereka di bawah arasku. Nanti semua kita ini akan sejuk di padang mahsyar karena berada di bawah singgasana aras, insyaallah. Adik-adik percaya? Tak percaya tak apa-apa, saya tak marah. Qulil haqqa min rabbik, katakan kebenaran dari Allah. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau percaya silakan. Yang kusampaikan ini bukan dari mulutku, tapi dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi adik-adik selama di pesantren, hubung persaudaraan, persahabatan dengan kawan-kawan. Jangan bangga dengan ayahnya orang kaya. Ayahku sawitnya sejauh mata memandang. Ayahku kebun karetnya 7 turunan. Itu punya ayahmu, beb. Yang punya kau mana? Laisal fata may yaqulu kana abi, bapak saya, atuk saya. Walakinnal fata may yaqulu ha anazza. Ayahmu boleh jadi kaya, tapi tiba-tiba dia bangkrut. Ayahmu boleh jadi penguasa, tiba-tiba ditangkap KPK. Kalian yang membaca kitab dengan baik, belajar dengan baik, jangan lawan guru. Nanti kalau kalian berhasil pulang ke pondok saya tidaklah mengatakan saya berhasil. Apalah kelebihan Ustaz Somad dari kami? Lebih hitam, lebih kurus, yang jelas lebih tua. Jadi kalau ada orang mengatakan, siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad, hebat Ustaz Somad tuh. Bilang aja ke mereka, Ustaz Somad itu karena lebih dulu lahir aja. Kalau sama-sama lahir sama aku belum tentu lagi lah. Bangkitkan kepercayaan diri kalian. Nanti kalian kau berhasil balik. Saya balik ke SD saya. Saya jumpai guru-guru SD, saya cium tangannya. Walaupun dulu pernah diantukkannya kepala saya ke dinding. Ustaz dendam, tak dendam, ingat aja sedikit. Saya balik ke pesantren, saya jumpai mudabir saya yang memukul saya pakai rotan dulu. Ada juga yang nelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya dulu bagian Qismul Lughah bahasa Arab yang pernah menghukum antum. Oh ya, ingat Wang. Bisa ceramah ke pondok saya? Gak bisa, penuh. Ustaz dendam? Enggak, ingat aja sedikit. Saya pernah kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, tapi tak sampai selesai, cuman 2 semester. Habis itu saya diundang ke UKM.
UKM University Kebangsaan Malaysia di Selangor, di depan profesor. Habis itu mereka katakan, Ustadz Abdul Somad nih, dia nih alumni. Alumni itu maksudnya alumni. Lalu saya bilang, Prof, saya tak selesai di sini. Saya ini cuma 2 semester. Lepas itu saya pergi ke Maghribi, Maroko. Ustadz Somad berapa lama sini? 2 semester. Ustadz, ada peraturan baru. 4 hari pun alumni juga. Satu hari saya pun makan siang, singgahlah di tempat rumah makan. Ramai orang di rumah makan tuh. Sedapnya luar biasa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Habis itu nampak saya satu macam-macam kenal tapi lama tak jumpa. Iya, kita dulu satu sekolah katanya. Masya Allah, cipika-cipiki. Laki-laki. Habis itu kami pun makan. Saya bilang sama dia, makan. Nanti aku yang bayar. Makan aja. Selesai makan, pas mau saya bayar ke resepsionis, berapa mbak? Nggak usah bayar pak. Kenapa? Karena yang makan sama bapak tuh yang punya rumah makan. Mobilnya mewah, karyawannya dibawa pergi umroh. Lama saya temenung, saya dekati dia. Kau punya tuyul. Waktu kau dulu kuliah, Mat, aku nggak kuliah. Kenapa? Karena aku anak yatim, ayahku meninggal. Aku buka usaha warung. Akhirnya dari kecil sekarang menjadi besar. Karyawan sudah banyak, bisa membuka lapangan pekerjaan. Lalu saya bilang, apa yang membuat kau baik sama saya? Kata dia, karena kau dulu waktu sekolah nggak sombong, Mat. Baru saya sadar, rupanya saya ini dari dulu memang baik. Jangan sombong. Masya Allah, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kancing. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Al-As'ad lah dapat kartu kuning. Ustadz Somad, jam 9.45 kita mesti ke airport karena pesawat tak mau menunggu Ustadz. Masih ada 15 menit lagi. Adik-adikku yang punya pergaulan persahabatan, jangan sombong. Tidak selamanya keberhasilan di kampus berhasil di luar pondok. Saya kalau memberikan bekalan kepada kawan-kawan yang mau ke Mesir, nilai paling tinggi di Al-Azhar, mumtaz. Kalau bahasa Jambinya, excellent. Di bawah mumtaz, jayyid jiddan. Kalau bahasa Melayunya, very good. Di bawah jayyid jiddan, jayyid. Di bawah jayyid, makbul. Maka disebut ijazahnya makbul indallah, karena tak bisa lanjut S2. Yang paling bawah dari makbul, rasibun, gagal. Hai kalian yang mumtaz, jangan sombong dengan nilaimu. Kenapa? Yang mumtaz profesor doktor ngajar di kampus. Yang jayyid jiddan dosen di universitas. Yang jayyid pimpinan pondok pesantren. Yang makbul jadi guru. Tapi 4 orang ini keempat-empatnya bisa berangkat umroh karena yang rosib punya travel. Tapi bukan berarti Bang Ican rosib. Bang Ican alumni Al-Azhar, beliau LC, tamat S1, tapi punya travel. Saya cuma mengatakan kesuksesan di buku belum tentu sukses di masyarakat. Jadi jangan pernah membanggakan diri, aku yang paling hebat, aku yang paling sombong. Kita pernah di pesantren hanya pernah baca kitab, hanya pernah berguru. Tapi yang paling tinggi adalah man tawadha'a lillah,
siapa yang tawadhu karena Allah, illa rafa'ahu Allah lah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Abdul Somad yang di atas pentas dikasih karpet 2 lapis, disediakan air terjun di depan, kalau haus langsung minum. Adik-adik yang berada di bawah tidak pakai karpet, belum tentu Abdul Somad ini lebih mulia daripada adik-adik. Boleh jadi adik-adik lebih mulia daripada Abdul Somad. Boleh jadi adik-adik lebih dulu masuk surga. Abdul Somad ini pahala ceramahnya sudah habis, tak ada lagi. Dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga karena doa adik-adik saya dari Al-As'ad. Ya Allah, masukkan Ustaz Somad itu ke surga. Agak gemuk kan badannya sedikit, ya Allah. Diaminkan mereka sedikit.